Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Shalom, damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan beserta kita. Roh Kudus menolong kita. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebelum masuk dalam sharing dan renungan ini. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami boleh bersekutu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami beroleh pengertian dan hikmat dari-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, Matius 19 ayat 20 sampai dengan 22. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membacanya, merenungkannya, juga melakukannya dan membagikannya. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita mendapatkan tema kekristenan adalah membuka pikiran, cara berpikir dan bertindak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak orang Kristen berpikir bahwa sudah mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab, dan beranggapan sebagian besar dari apa yang dituliskan itu sudah dilakukan, bahkan lebih dari itu. Apakah ada yang berani mengklaim seperti itu? Kalau ada yang berani, karena sudah melakukan itu adalah hal yang luar biasa. Karena itulah yang harus dilakukan orang Kristen dengan rendah hati dan pertolongan dari Tuhan tentunya. Kalau ada yang sudah, berarti mempunyai iman yang luar biasa seturut dengan ajaran Tuhan. Manusia harus berusaha menuju kesempurnaan dalam Yesus karena Yesus sempurna. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Yang menjadi perhatian dan pertanyaan adalah, apakah itu, yaitu mengerti dan sudah melakukan firman Tuhan itu dilakukan untuk Tuhan atau untuk kepentingan diri sendiri? Apakah itu dilakukan untuk tujuan tertentu atau tanpa pamrih? Tanpa pamrih yaitu karena kita memang harus melakukan itu tanpa alasan apapun. Karena kita pengikut dan percaya Kristus, harus melakukan perintah dan menyembah Dia, karena Dia Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak orang Kristen mengatakan, "Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu," dan mengklaim sudah benar mengikuti ajaran Tuhan. Apakah benar demikian? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan itu adalah kekudusan.
Kekristenan menembus segala aturan yang dibuat oleh manusia. Kekristenan itu harusnya tanpa batas. Ketika membicarakan dan melakukan kasih kepada Tuhan dan terhadap sesama manusia di dalam kekudusan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya begitu banyak orang Kristen yang tanpa sadar atau mungkin dengan sadar membatasi firman Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah mengikut, bahkan percaya, bahkan melayani Yesus Kristus Tuhan, sebenarnya membatasi ketika mengamalkan kasih Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Ajaib bukan firman-Nya? Karena Tuhan tahu kita adalah ciptaannya yang menjadi egois karena kedagingan dan dosa, sehingga kebenaran Tuhan harus dibukakan. Firman Tuhan itu sangat dalam dan luas maknanya. Haleluya. Berapa banyak orang percaya yang mengatakan, "Cukup sudah saya membantu Anda. Cukup sudah saya mengenal Anda. Cukup sudah persaudaraan ini." Berapa banyak orang percaya yang tidak mau memaafkan, memendam dendam, dan hidup dalam kepahitan? Wow, ini luar biasa. Hal itu bisa terjadi karena adanya pembatasan kuasa firman Tuhan yang disengaja ataupun tidak disengaja karena dibutakan dosa. Berapa banyak orang percaya melakukan firman Tuhan karena ada motivasi tertentu yang sebenarnya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, kebanggaan diri sendiri, agar dihormati orang, agar mendapat pujian orang, agar mendapat tempat di dunia ini. Mari sama-sama kita perjelas bahwa tempatnya pengikut Kristus, yaitu orang percaya yang disebut Kristen, bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada." Sekali lagi saudaraku, kekristenan adalah membuka pikiran selebar-lebarnya, agar kepicikan berpikir bisa keluar dan terbuang dari cara berpikir orang-orang percaya. Dan segala apa yang diajarkan Yesus Tuhan bisa masuk dengan leluasa ke dalam pikiran kita, menjadi gaya hidup, dan menjadi berkat buat sesama. Orang-orang dapat merasakan Tuhan melalui Anda. Firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 20-22 berkata, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudaraku yang terkasih, sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, marilah kita membuka hati dan pikiran selebar-lebarnya bagi Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Kalaupun kelihatannya kita mampu melakukan sesuatu, tanpa Tuhan itu akan menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hanya satu yang diinginkan Tuhan Yesus dari pemuda itu, yang tertulis dalam firman Tuhan yang kita baca, Matius 19 ayat 20-22. Bukan hartanya, bukan kepintarannya, bukan nama baiknya, bukan segala sesuatu yang hebat-hebat dari pemuda itu, tetapi hatinya
tertuju hanya pada Yesus. Matius 6 ayat 21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian juga dengan kita. Marilah kita serahkan hati dan pikiran bahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Lukas 10 ayat 26-28 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan itu agar kita tidak menjadi sama dengan orang yang mempertanyakan itu kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.